Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, khususnya anak-anak didik kami. Sebelum melanjutkan ibadat kita pada pagi ini, marilah menyadari keberdosaan kita di hadapan Tuhan supaya kita layak melanjutkan ibadat ini. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh belas kasih, Engkau sudah memasyurkan Santo Yohanes Maria karena kegiatan pelayanannya sebagai pastor di Ars. Semoga berkat doa dan teladannya kami berusaha membawa damai kepada sesama dan dapat memperoleh kemuliaan abadi bersama mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Bilangan. Ketika bangsa Israel dalam perjalanannya sampai di gurun Paran, bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku hendaknya mengutus seorang dari antara pemimpin mereka. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah para pengintai itu setelah menjelajahi negeri itu. Mereka langsung menghadap Musa dan Harun serta segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka melapor kepada keduanya dan kepada segenap umat dan memperlihatkan hasil negeri itu. Mereka bercerita, "Kami sudah masuk ke negeri Kanaan yang harus kami selidiki itu. Memang benar, negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya saja bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu serta sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negev, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Sedangkan orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Ia berkata, "Biar, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab pasti kita akan mengalahkannya." Tetapi para pengintai lainnya membantah, "Tidak, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Mereka juga menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka itu. Katanya, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai itu memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana tinggi perawakannya. Kami lihat juga di sana raksasa-raksasa, orang Enak,
sehingga kami sendiri merasa seperti belalang saja di hadapan mereka. Dan mereka pun menganggap kami demikian. Lalu segenap umat itu berteriak-teriak dan menangis semalam-malaman. Mereka bersabda kepada Tuhan, kepada Musa dan Harun, "Masih berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut terhadapku? Segala gerutu orang Israel telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan, aku akan memperlakukan kalian sesuai dengan kata-katamu sendiri. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berserakan, yakni semua orang di antaramu yang sudah terdaftar, semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kalian telah bersungut-sungut terhadapku. Sungguh, kalian tidak akan masuk ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kepadamu, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kalian telah mengintai negeri itu selama 40 hari. Sesuai dengan jumlah itu, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kalian harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kalian tahu bagaimana rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku, Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu terhadap segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir
Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu guru, anak-anak yang terkasih, serta saudara-saudara sekalian, cerita Injil hari ini mengisahkan perjuangan seorang ibu yang anak perempuannya sedang sakit kerasukan setan dan sangat menderita. Dia datang kepada Yesus memohon kesembuhan kepada anak perempuannya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menghiraukannya. Maka murid-murid pun berkata, "Suruhlah wanita ini pergi." Kata-kata Yesus juga cukup keras. "Saya hanya diutus kepada domba-domba Israel yang hilang." Sementara ibu itu adalah orang Kanaan. Tetapi si ibu tidak menyerah. Dia malah maju dan mendekat. "Tuhan, tolonglah saya. Tolonglah saya," dengan menyembuhkan anak perempuannya. Yesus berkata lebih pasang lagi, "Tidak patut melempar makanan yang seharusnya ke anak-anak kepada anjing." Tanpa menghiraukan harga diri, si ibu tetap mengatakan, "Benar Tuhan." Tapi anjing pun mendapat bagian dari remah-remah yang jatuh dari meja. Ini menandakan bahwa iman ibu itu sangat besar. Dan itulah yang dipuji oleh Yesus dengan berkata, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anak perempuannya sembuh. Bapak Ibu guru, saudara-saudari teristimewa, anak-anak yang terkasih, anak perempuan si ibu kerasukan setan. Kalau zaman dahulu setannya memang setan benaran menurut cerita kitab suci. Tapi untuk zaman sekarang, yang merasuki kita bukan setan yang itu, tetapi roh kemalasan, roh membantah orang tua, roh main game berlebihan, dan roh-roh lain yang kurang baik. Ibunya kita yang hari ini diceritakan dalam Injil ini adalah sosok ibu kita yang ada di rumah. Dia tidak pernah mementingkan harga dirinya. Mungkin di tempat kerja, ibu kita ini mungkin dapat tegur. Karena apa? Mungkin dapat terlambat gara-gara merawat kita atau mendampingi kita belajar. Atau mungkin juga dapat marah, bahkan dibentak oleh para atasannya. Tetapi demi kelanjutan hidupnya kita, maka para ibunya kita yang ada di rumah sekarang ini, tak peduli dengan rasa sakit yang dia derita, dia tidak mau menyerah, tetap bekerja dan tetap juga mendampingi kamu di rumah.
Sayangnya roh-roh yang ada dalam dirimu itu masih ada hingga sekarang. Oleh karena itu kita diingatkan sekarang lewat doa-doa ibunya kita, ibu kita masing-masing, kita diharapkan mau bangkit dari semua roh-roh yang sekarang ini sedang ada dalam diri kita, yakni roh kemalasan. Belum mandi sudah ikut belajar, belum gosok gigi langsung lompat. Maka pada hari ini kita semua diharapkan untuk berubah, menyingkirkan roh-roh kemalasan, roh-roh yang membantah orang tua itu. Anak-anak yang terkasih, perlu kita sadari bahwa orang tua kita di rumah, khususnya ibu, itu adalah ibunya kita. Maka orang pertama yang harus menyayanginya dan menghormatinya adalah kamu sendiri. Coba pergi ke tetangga sana, bilang, tolong dulu hargai mamanya saya, kamu hormati mamanya saya. Mereka akan tertawa, sudah sakit kan dia? Karena apa? Orang pertama yang harus menyayangi ibumu adalah kamu sendiri. Mereka juga punya ibu untuk disayangi. Oleh karena itu hari ini mari kita mencoba berlomba-lomba menyayangi ibunya kita. Caranya mudah. Mama pulang kerja, kamu langsung bilang, saya ambilkan air hangat kah? Atau kalau tidak langsung ambilkan, kasih. Pasti kesulitan dan tantangan yang ada di tempat kerja itu hilang seketika. Karena apa? Oh, anaknya saya ini baiknya minta ampun. Semua rasa lelah hilang tiba-tiba. Kalau ibu memasak nasi, sayur, dan ikan, makanlah dengan penuh sukacita. Habiskan, jangan tinggalkan di piring. Dan jangan selalu kamu katakan bahwa saya tidak suka sayur. Sayur dimasak itu untuk kesehatan. Maka makan makanan itu dan katakan kepada ibu kita semua, terima kasih mama, terima kasih ibu. Nah, ketika kamu katakan terima kasih, beban ibumu yang dibawa mungkin dari tempat kerja itu hilang seketika, berkurang seketika. Tapi ketika kamu katakan saya tidak suka, saya sudah kenyang dan tinggal di piring, tidak kamu lihat, mungkin air mata mamamu itu jadi. Karena apa? Kamu tidak menghargai usahanya. Lelah dari tempat kerja, lalu makanannya pun, masakannya pun tidak mau makan. Maka hari ini berlomba-lomba mengatakan kepada orang tua, khususnya kepada ibu, terima kasih mama sudah memasakkan nasi dan saya tinggal makan, kenyang. Terima kasih banyak. Ketika orang tua juga memberikan buku, pensil, atau memberikan yang lainnya, ketika diberikan kepada, katakanlah terima kasih. Jangan kepada orang lain dikasih satu permen, kamu bilang terima kasih. Orang tua kasih seluruhnya, kamu tidak bilang terima kasih. Maka hari ini kita semua belajar untuk mengatakan dan mengucapkan terima kasih dari hati yang paling dalam. Sehingga rasa lelahnya ibu kita itu yang mungkin sedang dapat kesulitan di tempat kerjanya, atau mungkin sedang kesulitan ketika berjualan, atau sedang kesulitan dalam hal lainnya, seakan-akan bebannya hilang dan rasa-rasanya itu ringan. Karena apa? Anaknya yang di rumah sangat mencintainya dan sangat menghormatinya. Dengan demikian, roh-roh yang ada itu yang sedang mengungkung kita semua itu hilang dengan sendirinya. Karena apa? Kita semua berubah menjadi anak yang baik, anak yang tidak malas, anak yang tahu berterima kasih, khususnya kepada yang paling dekat dan yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu ibu kita sendiri. Dengan demikian berkat Tuhan melimpah dalam diri kita, dan berkat Tuhan juga melimpah dalam diri orang tua kita. Semoga hari ini kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam seluruh kegiatan kita hari ini. Semoga demikian. Amin. Setelah disegarkan oleh sabda Tuhan, marilah sekarang mengakui iman kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah sekarang menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Tuhan, berkatilah para pejabat pemerintahan, semoga mereka bertindak bijaksana, adil, dan merata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pejabat gereja, ya Bapa, bimbinglah para pejabat gereja, semoga mereka menjadi teladan hidup beriman bagi umat universal. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah yang meninggal karena virus COVID, semoga mereka diberi istirahat kekal bersama para kudus di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para tenaga kesehatan, ya Bapa, berilah rahmat kesehatan kepada para tenaga kesehatan, semoga mereka memperoleh kekuatan iman dan rahmat yang sungguh mereka butuhkan dalam menangani para orang sakit dan menjadi perpanjangan Tuhan dalam proses penyembuhan para pasien. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua kita, semoga orang tua kita tetap kuat dan pantang menyerah meski diterpa berbagai kesulitan bahkan ancaman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kita janjikan doa dan yang meminta kita untuk mendoakan mereka, semoga mereka semua diberi rahmat yang dibutuhkan pada saat sekarang ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang mengikuti perayaan Sabda pagi hari ini, semoga karena berkat Tuhan kita semua diberi terang Roh Kudus agar terhindar dari mara bahaya dan bujukan roh jahat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga kita semua, semoga Tuhan memberikan rahmat kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang berbuat baik kepada kita, semoga kebaikan mereka diganjari oleh Tuhan dan hidup mereka penuh sukacita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah hening sejenak untuk menyampaikan wujud-wujud pribadi kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita persatukan doa-doa permohonan kita pagi ini dengan mengulangi doa agung yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Lagu persembahan.
Tuhan, dia merasa diuji imannya. Jawabannya tersebut menunjukkan iman dan harapannya akan kuasa penyembuhan Yesus. Berkat imannya itu, dia menerima mukjizat, anaknya sembuh. Mari bertanya kepada diri kita masing-masing, sejauh mana iman kita diuji dan seberapa besar kita mampu bertahan dalam ujian. Mari berjuang untuk bertahan dalam setiap tantangan iman yang kita alami setiap hari. Marilah berdoa. Ya Allah, kami panjatkan syukur kepadamu karena hari berahmat ini. Sucikanlah hati kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami terhindar dari roh-roh yang mampu mengganggu kami dalam seluruh kegiatan hari ini. Limpahkan kami rahmat dan anugerah yang kami butuhkan, sehingga semua yang kami lakukan hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini, marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini ibadat sabda kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Amin. Lagu penutup.